Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin amin. Wa hidayal mursalin minal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran mubarakah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika manna wa sallallahu bi Indonesia tiga dan abada walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Alhamdulillah Al-Ustaz Iwan Setiawan dan Alhamdulillah Ustaz Pembin, juga Alhamdulillah Ustaz Haji Bidayo di belakang serta para tokoh dan sepuh masyarakat baru pada bumi dua. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya, dalam keadaan sehat dan batin sehingga bisa istiqomah makin kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada para bapak hadirin jamaah majelis alim, terkhusus lagi yaitu Bapak Sahidjo, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan pahala besar dan pentingnya dunia lebih di akhirat dan berbahagia. Pertama, para silaturahmi mudah-mudahan kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang insya Allah nanti akan saya sampaikan pada kajian yang pertama. Langsung saja referensi kitab Durratun Nasihin ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihul bidarin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzar, dan dari sahabat Abi Dzar, anahu sesungguhnya beliau qala itu telah berkata, qala telah bersabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzarin, ay Abu Dzar, la anta dua, sungguh berangkatnya pagi kamu fata'allama untuk belajar baban satu bab min kitabillahi ta'ala dari kitab Allah ta'ala. Khairun itu lebih baik laka bagi kamu min antusolliya daripada kamu sholat nyata rokaatin 100 rokaat. Jadi di antara keuntungan haji, sebagaimana hadis dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ya, beliau berkata bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bahkan langsung hitopnya, objeknya pada beliau ya. Tapi walaupun objeknya kepada sahabat Abu Dzar, maksudnya kepada kita semua.
Apa itu? Ya, di sini sih khusus tadi untuk Abu Dzar, sekali lagi maksudnya mah ke kita semua ya selaku umat. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu berangkat pagi-pagi, ya kalau pagi. Ya kalau sekarang malam gitu ya. Ya dari rumah ke sini ya. Tapi untuk betul-betul menuntut ilmu, ngaji. Satu bab aja dari kitab Allah Ta'ala. Emang di kitab Al-Quran itu ada bab-babnya. Ya sebenarnya mah atau kitab-kitab seperti fikih juga itu pada dasarnya adalah kupasan ataupun penjabaran dari Al-Quran gitu ya. Justru enak kita udah dijelasin di fikih mah ketimbang langsung di Al-Quran ya. Ya bahkan hadis juga masih sulit. Contoh dah, kira-kira di Al-Quran ada nggak bicara tentang rukun sholat? Karena kan ya, bahkan di hadis juga belum ada bahwa itu rukun ya, begitu. Apalagi kesananya seperti syaratnya gitu ya. Bahkan di dalam setiap rukun juga itu ada syarat-syaratnya. Jadi orang yang sudah tahu rukun sholat aja itu belum cukup ya. Sedangkan yang namanya sholat mah penting nih. Karena untuk pahala jadi wadahnya. Kemudian nanti di akhirat bakal yang pertama dihisab. Ya kalau umpamanya sholatnya jong, naudzubillah ya. Tapi kalau sholatnya bagus, insya Allah ACC. Nah itu makanya alhamdulillah ya, nanti insya Allah mungkin di kajian fikihnya ya. Nah itu satu bab aja. Ternyata lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Coba ini 100 ya, 100. Kalau 1000 mah alfa ya. Ya, 100 rakaat. Nah kira-kira kalau sholat 100 rakaat nih membutuhkan waktu berapa lama nih? Ada yang pernah satu kesempatan gitu sholat sampai 100 rakaat. Taraweh aja yang 23 ya kayaknya udah gimana ya. Ya walaupun ditambah mungkin sama isanya 4 rakaat, badianya 2 rakaat, yang berarti 23 tambah 6 ya. Ya 29. Itu baru 29. Bagaimana kalau 100 ya? Iya, ya mungkin kalau tingkatan waris insya Allah karena beliau itu ada semacam karomah yang namanya ilmu toy itu ya. Jadi toy itu bisa waktunya yang dipersingkat, bisa memang perbuatannya bisa tersingkat gitu ada. Saya jangan aneh kalau ada wali Allah itu ke Mekah hanya sekejap mata gitu ya. Jangan aneh. Terus jangan aneh pula wali Allah mah istilahnya kita membaca Yasin itu sampai setengah jam atau paling cepat tuh 10 menit ya. Wali Allah bisa jadi itu dalam waktu 10 menit itu bisa 10 kali khatam. Yang aneh gitu ya. Itu namanya ilmu toy istilahnya ya. Di dalam hikam itu ada gitu. Jadi sulit nih 100 rakaat. Seandainya sudah bisa aja ya, belum tentu itu sah. Apalagi kalau memang dia hanya rajin aja gitu, nggak diimbangi dengan ilmunya, sebanyak apapun nggak ada nilainya. Jadi bicara sah saja belum, apalagi diterimanya ya. Tapi ini mah nih dengan ngaji itu udah betul-betul diterimanya. Bahkan lebih baik daripada 100 rakaat. Tapi jangan gara-gara gini nggak sholat lagi. Ya, ini mah sekali lagi sholat sunnah ya. Iya. Nah itu yang pertama ya. Kemudian wali antak 2 dan sungguh berangkat pagi-paginya kamu fata'allama, kemudian belajar baban satu bab saja minal ilmi,
daripada ilmu, umila, baik itu diamalkan di ilmu tersebut, awalam yukmal atau tidak diamalkan, tetap khairun. Ini mah bukannya 100 lagi nih ya. Itu lebih baik laka bagi kamu min antusolia daripada kamu sholat al-farokaatin 1000 rakaat. Tuh, jadi ini hampir seperti tadi sih ya. Mau pagi mau sore sama juga satu bab. Nah, bahkan mau diamalkan mau tidak ya, pokoknya mak dengan udah ngaji aja itu ternyata itu sudah lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Nah ini nih 1000 rakaat, tadi 100 rakaat juga udah susah ya, ini 1000. Nah kalau 1000 makanya waliullah juga kayaknya dalam tarikh saya belum pernah nggak dengar ada waliullah yang sholat sampai 1000 rakaat. Kalau ratusan sih ada ya, itu sampai pokoknya 300 rakaat ada, tapi kalau 1000 saya belum pernah nih ya. Itu luar biasa nih. Ini sekali lagi udah yakin diterimanya yang 1000 rakaat ini. Ya bahkan ya udah pasti ini bakal bisa jadi bekal kita nanti ya. Ya kalau kita sholat seandainya 1000 rakaat juga belum tentu itu sah ya. Dan nggak mungkin juga kan. Seandainya mungkin belum tentu sah. Seandainya sah belum tentu diterima. Tapi ini sekali lagi insya Allah sudah betul-betul sah dan diterima. Tapi sekali lagi jangan mentang-mentang dia udah sholat seperti lebih baik daripada 1000 rakaat dengan cukup dengan ngaji nggak sholat lagi. Itu. Nah bahkan wakola dan telah bersabda Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ta'allama, siapa orang yang belajar baban satu bab saja minal ilmi daripada ilmu, liwa'allima, tujuannya untuk diajarkan anasa kepada manusia, utia, maka diberikan lahu untuknya sawabu sabina nabiyan, pahala 70 nabi. Jadi kalau kita nih siapa aja laki perempuan ya, dia belajar satu bab aja. Di sini khususnya ilmu agama yang syariat ya, seperti umpamanya bab sholat gitu ya, bab wudu, bab mandi, ya pokoknya ilmu syariat aja. Tapi ini mah tujuannya untuk diamalkan lagi, untuk disampaikan lagi. Jadi untuk menyampaikan itu bukan misi ustadz aja. Ya kita juga nih habis ngaji umpamanya paham udah ya, nanti kita sampaikan ke teman, ke tetangga, ke saudara gitu. Jadi itu walaupun begitu sudah luar biasa gitu ya. Gitu ya, sebenarnya tadi walaupun nggak diamalin juga udah lebih baik daripada 1000 rakaat ya. Nah apalagi ini mau diamalkan. Tapi tadi jangan mentang-mentang nggak diamal juga lebih baik ya, udah aja ya, sebab di dalam ilmu itu untuk bisa berbuahnya adalah dengan diamalkan. Kan ada jelas keterangannya, al ilmu bila amalin kasyajarati bila samrotin ya. Jadi ilmu yang enggak diamalkan itu ibarat pohon yang enggak berbuah itu. Dan justru kemanfaatan ilmu itu dari pengamalan, walaupun ilmu juga udah bagus saja gitu ya. Nah di sini nih, dia ngaji satu bab daripada ilmu syariat, kemudian disampaikan lagi ke temennya, ke saudaranya, ke tetangganya, terutama ke keluarga ya, itu akan diberikan pahala 70 nabi. Nah zaman sekarang khususnya setelah Rasulullah SAW, sehebat apapun orang ya, baik keilmuannya, fisiknya maupun sikapnya gitu ya, tetap nggak bakal bisa jadi nabi karena sudah ditutup pintu kenabian. Apalagi Rasul ya, kayak di Al-Quran itu wa khataman nabiyin ya. Ya, jadi pintu kenabian apalagi Rasul, sebab Rasul mah lebih daripada nabi, makanya setiap Rasul pasti nabi, kalau nabi belum tentu Rasul gitu ya. Itu jadi sulit untuk jadi nabi. Dan yang namanya nabi
itu ibadahnya luar biasa ya, apalagi Nabi kita. Mungkin sering atau paling tidak pernah ya dengar ceritanya Nabi itu ibadahnya sampai bengkak-bengkak kakinya, betul? Kalau kita bengkak bekas apa? Nabi mau bekas sholat. Iya. Jadi satu aja sulit ya, dan nggak mungkin. Tapi ternyata nih, kalau kita ngaji tuh dapat satu bab aja, asal kesananya kita di samping diamalin untuk kita juga disampaikan lagi. Wah, itu makanya wajar kalau diberikan pahala 70 nabi. Tuh, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian waqala, dan telah bersabda Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, man jalasa, siapa yang duduk indal alimi, dekat orang alim, saat ini 2 jam saja atau 2 kesempatannya, au akala, atau dia makan mau beserta orang alim lukmata ini 2 suap, au samia, atau dia mendengar minhu dari orang alim kalimat ini 2 kalimat, au masa, atau dia berjalan mau beserta orang alim khutwata ini 2 langkah, atau pasti memberikan kepadanya Allah Ta'ala jannata ini 2 surga, kullu jannatin, sedangkan 1 surganya itu mislu dunya, seperti dunia, marrota ini 2 kali lipat. Nah, di sini ada beberapa ya, duduk dekat orang alim, makan bersama dengan orang alim, mendengar kalimat orang alim, dan berjalan. 4 ya. Nah, di sini enggak mesti semua, salah satunya saja, karena di sini bukan pakai wawu ya ibaratnya. Yang kalau wawu bisa jadi jamak, semuanya harus ada, tapi di sini pakai au. Artinya atau ya, berarti salah satu juga sudah dapat gitu. Nah, makanya bisa juga ya diambil satu-satu nih. Jadi yang pertama, siapa aja orang yang duduk dekat orang alim ya 2 jam aja, baik ini waktu ngaji ya ataupun sekedar ngobrol aja, ngobrol nanamu ya. Orang alim di sini khususnya orang yang berilmu agama yang diamalkan ya, harus digarisbawahi. Alim-alim di sini yang berilmu agama dan diamalkan, makanya nggak masuk kalau ilmunya dunia walaupun diamalkan. Bahkan walaupun ilmu agama nggak diamalkan, nggak masuk ini. Jadi ini mah ilmunya ilmu agama dan diamalkan itu orang alim. Kalau bisa dekat duduk ya, apakah dia sekedar bertamu, ngobrol di mana, apalagi dalam kesempatan pengajian ya. Makanya ngaji di Celongkap berapa jam coba? 2 jam ya, benar nggak? Dari jam 8 sampai jam 10, bahkan lewat ya kadang-kadang ya. Sekurang-kurangnya 2 jam di Celongkap gitu. Ya walaupun nggak ngaji semua kan. Ya ada beberapa menit itu zikir kan ya. Tapi yang jelas itu 2 jam sekurang-kurangnya. Nah, pantas tuh. Sebab dengan begitu itu ternyata yang penting ikhlas ya. Ya bukan karena di sono sekedar belanja gitu ya atau apa gitu ya. Nah, itu pasti Allah memberikan 2 surga. Sedangkan 1 surganya itu 2 kali lipat dunia ini. Yang namanya dunia nih ya, jangankan 2 kali lipat, jangankan dunia, negara aja nggak ada yang milik sendiri, betul? Jangankan negara, provinsi ada yang punya sendiri. Kecamatan, kabupaten dulu ya, kabupaten dulu. Kabupaten ada yang punya sendiri.
Enggak. Kecamatan juga, bahkan kelurahan ya. Malahan desa, kampung aja nggak ada yang punya sendiri, betul? Apalagi ini mah dunia ya. Tapi ternyata nih dengan dia duduk-duduk bersama aja, ini belum ngaji belum ya? Kalau ngaji udah pasti ya, hanya sekedar duduk aja gitu, ngobrol lah gitu ya. Aku ngobrol sama orang alim kemana-mana, ngobrol gitu kan gitu ya. Itu luar biasa, sudah diberikan dua surga, setiap surganya itu 2 kali lipat dunia ini. Nah bahkan tuh ya kayaknya apa tadi ya saya itu diantaranya ya, kalau kita pengen umpamanya dapat tetap cepat ya hati kita dapat hidayah, itu kudu sering-sering kita itu datang ke orang alim ya, kudu sering-sering. Ya sebab kalau orang alim ya minimal soleh lah gitu ya. Ya bukan minimal, soleh lebih baik dari orang alim. Iya, jadi kalau kita punya teman sepergaulan orang alim, orang soleh, itu ketika salahnya kita dinasihatin, ketika kita benernya didukung kan. Dan itu makanya wajar kalau kata Nabi, diantara ciri kebahagiaan seorang adalah sahabatnya orang alim. Ya bagaimana kalau bergaulan dengan orang yang awam, apalagi pendosa, itu kalau memang kita bisa mengarahkan, bisa mewarnai, boleh. Tapi kalau sebaliknya malah kita yang diwarnai, jangan ya. Gitu. Nah itu satu kan. Kemudian, makanya kudu rajin-rajin ya. Datang sengaja-sengaja apalagi ya. Sekurang-kurangnya kayak gini gitu kumpul. Sebab di sini banyak tuh orang alim ya, ada Ustaz Haji Setiawan, ada Ustaz Nurdin, ada Ustaz Nanang, ada Ustaz Haji Pitoye, yang deketin tuh ya. Ya, kudu rajin-rajin ngedeketin. Ya. Nah yang kedua, ya asalnya sama, man akal ini ya. Jadi siapa aja yang makan beserta orang alim gak usah banyak. Laginya ngapain banyak-banyak, nggak tahu malu gitu ya. Baik makannya di rumah di mana gitu ya, neraktir, atau di rumahnya, apalagi di rumah orang alimnya ya, nggak usah banyak, 2 suapan aja, istilahnya tabaruk ya. Makanya kalau kita ke rumah orang alim, kalau disuruh makan ya mau aja ya. Berkah itu ya, berkah ya Pak. Ya karena di sini benar nih. Itu 2 suapan aja pasti itu oleh Allah diberikan 2 sorga. Ya. Nah kalau bagaimana nih kalau kita justru ngundang orang alim ya ke rumah, lebih mantap lagi. Apa sebabnya? Ya makanan kita jadi berkat, terus kita dapat keutamaan ini ya. Bahkan kemarin kan udah saya sampaikan, Alhamdulillah salam Ketua DKM Masjid Jamiah Taqwa Haji Imam Masuki. Ya bahkan kemarin sudah saya sampaikan ya, 1 suap itu pahalanya apa? Haji ya. Ini sebenarnya bukan orang alim aja ini mah. Pokoknya asal ada tamu makanya wayahnya sediain ya. Kalau ada, kalau enggak mah jadi paksain ya. Iya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al samia, salah sama man samia. Siapa orang yang mendengar minhu dari orang alim kalimat ini 2 kalimat. 2 kalimat itu 2 kata. Kira-kira kalau 1 jam berapa kata ya? Banyak. Banyak itu. Atau 2 kata paling juga 2 detik ya. Ya. Oke, yes, 2 kata. 2 detik aja 2 kata ya, lebih bahkan. Bagaimana kalau 1 jam? Nah ini ternyata nih 2 kata aja yang didengar karena disampaikan orang-orang alim ya, itu pasti Allah Subhanahu Wa Taala memberikan 2 surga juga. Ya, makanya
kudu rajin-rajin tuh kita ngaji ya. Ya kalau ngaji udah pasti ya. Bahkan sebenarnya mah walaupun nggak ngaji juga, kalau sama orang alim mah kata-kata juga piraku dia ya, ngomongnya bukan-bukan gitu aja kan ya, pasti ada hikmahnya gitu. Nah kemudian yang keempat, au aiman masa mahu khutwataini, ini dia. Atau siapa aja yang berjalan beserta orang alim khutwataini 2 langkah. Jadi ini mah dia duduk bersama enggak ya, ketinggalan ngajinya. Makan juga udah kehabisan. Apalagi nggak dengerin mah tadi ya. Iya, pokoknya ketinggalan ini mah, tapi masih ada kesempatan dia. Begitu Ustadz kayaknya mau balik nih, mau pulang. Ini boleh waktu nyambutnya ya, boleh mau pulang nih, nganter. Makanya bagus tuh kalau di kita ya, alhamdulillah biasanya kalau ada penceramah ataupun kiai dari mana ya, itu udah disambut, ya pulang juga diantar gitu ya. Bener nih. Jadi bukannya bahasanya apa kepo, bukan, bener. 2 langkah tuh jalan bersama dengan orang alim, ya. Mau orangnya lalu datangnya maupun pulangnya, itu ternyata pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama 2 surga. Jadi kalau semua nih, karena memang dari awal datang ya, ini kayaknya nggak ada makannya ya, ada makannya kan? Ini nomor 1 ya kurang ya. Iya, mestinya dapat 8 ini ya. Karena nggak ada 1 nih, 6 nih ya di korting ya. Ya kan kalau semua ada nih, duduk bersama udah ya, alhamdulillah. Kemudian ngedengar juga udah ya, iya. Bahkan insya Allah jalan juga walaupun dari sini sampai ke situ ya 2 langkah, atau nggak kudu nyampe keluar, sampai situ udah 2 langkah. Cuma sekali lagi makan nggak ada nih makan ya. Iya, iya. Itu tahu ya. Iya, untungnya masih ada nih ya. Ini kalau ada makan sekarang 8 ini ya. Iya, 8 surga ini ya. Gitu. Jadi ini karena ada 3 jadi 6, hanya 6 ya. Tapi 6 ya lumayan dikali 2 ya. Dikali 2, jadi berarti 6 dikali 2 ya. 2 kali lipat dunia ini kan. Berarti 8 6 kali 2 12 ya. Enggak, jadi kan 1 itu 2 surga, berarti 6 ya, dikali 2 benar ya. Jadi 12 nih sekarang nih, kita nih pada hakikatnya diberikan 12 kali lipat dunia ini. Benar enggak? Ya. 3 dikali 2, 6. Ya. Ya kan? 6 dikali 2 berapa? Benar? Nih, rincian yang ini sekali lagi kalau nih, banyak kita duduk bersama kan itu dapetnya 2 surga. Berarti 2 ya, 2 surga ya. 1 surganya 2 kali lipat dunia. Berarti berapa dunia? 4. 4 dikali 3 12. Kalau ada makannya saya Kalau sekedar pilus ya. Iya, iya. Gitu ya. Orang kecil aja lah. Sawan saya. Habis ngaji kita di depannya. Ada, tenang aja ya. Ketua DKM udah nyiapin, tenang aja di motor. Udah di framing ketua DKM. Udah di prank. Nanya gitu. Nah, biasa ya terus aduh katanya ya kalau dibuktiin nih ya mantap ini ya. Kenapa nih nggak dibuktiin? Jadi kalau ya dibuktiin semua nih sekarang nih, taruhlah tadi yang 12 dunia aja ya. Ini kenapa nggak dibuktiin? Karena sifat dunia ini ya, 1 dunia ini nggak kekal. Betul? Ya. Sayang kan? Yang begitu berharga tiba-tiba nggak ninggalin dunia itu pasti ninggalin, betul?
Nggak pasti, udah yakin tuh dunia mah. Nggak ninggalin, pasti ninggalin. Satu ya. Nah kedua, kenapa nggak dibuktiin nih ya? Sebab kalau dibuktiin, naruhnya di mana? Naruhnya di mana? Di mana naruhnya? 12 kali. Atau ya, kalau malaikat nih sifatnya nur ya. Ini mah dunia bagaimana naruhnya? Dan yang ketiga ini nih ya. Dunia mah sifatnya melalaikan. Makin banyak itu biasanya makin lalai ya. Makanya jelas di Al-Quran itu dalam surat Al-Munafiqun bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, ya kan ya? Warning tuh, hati-hati. Harta anak-anak kalian nih. Di dalam hal ini mending hanya sebatas melalaikan. Dalam ayat lain itu sampai fitnah bahkan musuh nanti ya. Walaupun ada juga qurratul aini ada gitu ya. Khususnya di ayat ini. Ini memang cenderungnya melalaikan. Makanya hati-hati. Dan kalau sudah demikian naudzubillah wa mayyafal ya. Wa mayyafal zalika faulaika humul khasirun ya. Rugi dunia maupun akhirat. Naudzubillah min dzalik. Makanya udah ya, ini mau buat bakal kita ya nanti di sana insya Allah ya. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin untuk motivasi ngajinya cukup ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami, bisa jadi motivasi sehingga bisa mengamalkan. Selanjutnya kajian kita fikih referensi kitab Fathul Qorib. Ini melanjutkan beberapa waktu yang tertunda khususnya karena keselang dengan Ramadan ya, yang pastinya kita yang akurat itu harus bahas juga ilmu untuk bekal ibadah di bulan Ramadan. Yang punya dan buku kitabnya dibuka halaman 187 ya. 187 baris kedua. Ya, yang punya dan bawa ya. Kalau yang nggak punya, nggak bawa mah tuh buka apa aja ya. Iya, yang penting buka aja. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubsalu. Dan dimandikan al-maitu mait fitron dengan ganjil salasan 3 kali au khomsan atau 5 kali aksaro atau lebih banyak mindalika dari itu. Jadi ya dalam hal memandikan mayit nih, ini makanya nih khususnya bagi amil ya. Sebenarnya bukan amil aja. Kalau amil mati duluan, jangan ngarepin amil aja ya. Iya. Mandi sendiri atau pada lari. Ya. Coba deh. Jadi jangan terlalu mengandalkan amil ya. Ya takut ambil kali kemana-mana kan ya, apalagi emang udah lebih dulu. Jangan sampai ada nih di suatu daerah mah ya amil ini sampai ngancam. Jadi bahasa gini, kalau nggak zakat fitrah ke saya nanti nggak mau mandiin. Cih, ada yang gitu tuh. Dia di daerah itu ya, sampai ngancam gitu. Atau kalau gimana dia yang mati duluan ya, deh kata dia mak nyawa urusan dia kali. Ya, suka pengen ketawa sih, itu ada bener ya di kampung ya. Pokoknya mah kalau enggak zakat fitrah ke saya nanti sampai mandiin. Katanya kalau mati duluan ntar. Jadi di sini ya. Semua menguasai. Jadi kalau udah tahu mah kita gampang ya. Iya, bahkan penyebab hidayah gitu itu ada di ikam ya. Kalau jadi di samping turunan nih ada kalau nggak salah 5 atau 7 ya penyebab datangnya hidayah ini ya. Walaupun sementara ini dia orangnya bandel gitu ya, beranggalan ya. Itu diantaranya kalau udah punya ilmu. Makanya tuh kalau orang-orang yang berilmu, walaupun sekarang badu berbahaya, jangan sembarangan ya. Iya, dia bisa jadi berubah seketika. Terutama sekali tuh yang namanya dari keturunan. Itu sangat kuat sekali untuk dapat hidayahnya.
Pokoknya kalau ada yang turun mulia nih ya, seperti anak ulama ya, anak Habib gitu, banyak tuh badung-badungnya bakal cepet ditarik dia mah, ya. Nah di antara itu tadi ya, kalau udah berilmu mah insya Allah. Maka sekali lagi seandainya ada orang pinter ya, tapi badung, jangan kita sekalahin. Dia itu cepat untuk kembalinya gitu. Mudah-mudahan. Jadi ketika memandikan mayat nih, itu ya sebenarnya sekali juga cukup sih. Tapi baiknya itu mayat dipandiinnya dengan bilangan ganjil ya. Ya baik itu 3 kali, 5 kali atau lebih, pokoknya ganjil aja. Tapi jangan sampai 101 ya. Keburu biru orangnya. Katanya parah jahat. Mau mandi aja. Ya pokoknya berarti ya 7 dah gitu ya. Nah cuman nih terhitungnya gitu ya, itu ketika yang pertamanya udah rata. Jadi belum istilah ada hitungan 2 apalagi 3 kalau yang pertama belum rata. Udah rata dulu. Sama dengan kita wudu juga ya, kan sunat 3 kali ya. Enggak dianggap 2 apalagi 3 kalau 1 belum rata. Bukan orang ada cuma gini doang gitu, cuma gitu ya, ke mukanya gitu ya, sampai 3 kali. Ininya masih enggak, atau belum satu aja itu belum. Jadi dihitung 2, 3 itu kalau satunya udah sempurna, udah rata gitu. Gitu ya. Sama nih mandian juga. Kayak mandi junub juga sama kan, sunahnya 3 kali ya. Ya sunahnya kan 3 kali junub itu. Ya, nah itu dihitung 2, 3-nya kalau 1 udah rata. Kalau umpamanya dia 3 kali baru rata, tetap hitung 1. Iya, 1 juga gitu. Nah, itu ya. Jadi ganjil, yang penting mau minimal 3 dah, sini 3 minimal ya. Iya, sebab memang kalau 1 mah khawatirnya takut ada yang belum kebasuh gitu doang ya. Jadi kalau 3 mah piraku gitu ya. Iya. Nah kemudian wayakunu, dan ada fi awali guslihi, di awal memandikannya sidrun, semacam sidir ya. Sidir itu macam daun bidara. Hah? Kayu bidara ya. Kayu itu daun itu. Emang yang pakai saya biasa. Oh iya, ada yang daunnya memang ya. Ada yang bedaknya ya. Iya. Ya kan sebenarnya mah tujuannya buat supaya ngegosokin gitu ya. Ada kan. Gitu ya. Nah itu sunnah tuh, di awal itu pertamanya ya. Ya sebab kalau kesononya nanti takut gak bersih. Kan kalau pertama mah jadi nantinya bisa dibasuh lagi kan, jadi bersih gitu, dibilas gitu ya gitu ya. Itu ayasano, yakni disunahkan ya, ayastaina hendaklah meminta tolong al-ghasilu amil Ustaz Nurdin yang untuk amandinya til guslati, pada basuhan pada pandian alula yang pertama, min gusalatil maiti, daripada basuhan memandikan mayit bisidrin dengan bidara itu, au hitmin, atau hitmi itu semacam pohon juga, nama pohon juga ya. Jadi sunnah tuh orang yang mandi ini amil ya khususnya atau siapalah itu, dia minta pelantaran, pertolongan ya, bantuan untuk kumbahan pertamanya ya, khususnya dari beberapa kali basuhan itu ya, itu dengan menggunakan tadi daun bidara atau pohon bidara gitu ya. Dan hitmi ini ya semacam pohon juga lah gitu ya, gitu. Kemudian wayakunu, dan ada pi akhiri pada akhir basuhan, pada akhir memandikan,
akhiri guslil mayiti, yakni akhir memandikan mayit ghairul muhrimi, selain orang yang ihram. Muhrim ya. Jadi muhrim itu bukan yang boleh bersentuhan, bukan. Mahram itu mah, ini suka salah ngomong nih kiai juga, Ustaz juga ya. Bukan muhrim itu mah ya. Muhrim orang ihram haji, umroh ya. Kalau yang nggak batal wudu, nggak batal wudu ya, nggak boleh dinikah berarti ya. Itu baru itu namanya mahram. Gitu be, jangan salah ngomong tuh. Ya, ini Ustaz kiai masih ngomongnya muhrim. Bukan muhrim. Sering itu di TV juga ya. Nasayun, sesuatu qalilun yang sedikit, min kapuri, daripada kapur, bihaisu layu goyiru, ya sekira-kiranya kapur itu ya tidak merubah al-ma'a, akan air. Jadi ini sunnah lagi di akhir memandikan mayit itu ya. Ini khususnya bagi yang selain orang ihram ya, mayitnya ya. Jadi mayitnya. Iya. Apa? Kudu ada sesuatu, ini sedikit aja, jangan banyak-banyak. Daripada kapur. Baru sih ya. Iya, tujuannya supaya jangan terlalu ini ya. Menyengat baunya, apalagi kan kalau udah inepan gitu ya. Kalau masih baru sih nggak, tapi ini kalau udah lama kan itu. Asal awas kapurnya itu ya, makanya sedikit tadi ya, supaya yang enggak bisa merubah air. Sebab kalau merubah air nanti airnya jadi musamal. Gitu ya. Gitu. Jadi kan untuk bisa itu tadi dihitung juga air itu yang semua itu tetap kudu yang mutlak gitu ya. Itu ya air keran gitu ya. Itu tuh. Nah, itulah. Kemudian nih warning, peringatan. Gaul. Wa'lam, dan ketahuilah, ana aqala guslil mayiti, sesungguhnya sekurang-kurangnya memandikan mayit, ta'mimu badani, itu meratakan badannya bil mai, dengan air, marrotan, sekali, wahidatan yang satu. Jadi sekali aja gitu ya. Jadi pada dasarnya mah mandiin mayit itu ya sekurang-kurangnya nih satu kali juga cukup, asal rata. Ya, rata semua gitu ya. Iya. Ya pokoknya kan ini selesai kayak junub. Tuh, itu junub juga kan sama kudu rata. Kalau nggak rata nanti bakal didakwa nanti ya. Gitu. Ada yang nggak basuh aja. Ya bahkan makanya sampai tuh yang punya junub ya. Jangan menghilangkan ataupun memutuskan rambutnya dulu atau kukunya ketika junub ya, kalau dia itu belum mandi. Sebab nanti bakal dibangkitkan tuh, nanti rambutnya, kukunya itu bakal ngedakwa supaya dimandikan gitu ya. Nah mungkin kalau yang punya junub Pak bisa secepat itu, tapi kalau yang perempuan head, apalagi nipas ya, kan lama itu Mbak ya. Iya, nah gimana kalau dia nyisir ya? Iya, nah itu kumpulin. Gitu ya. Jadi kalau yang makruh itu kalau dipotong, kalau seandainya udah itu juga tetap jangan dibuang gitu. Gitu ya. Itu mandiin dulu. Mandiinnya gimana? Kita dulu baru mandiin dia, jangan mandiin rambut dulu baru dia ya. Masa yang diniatin rambut itu ya. Kita dulu. Jangan, kadang-kadang dipisah ya. Mandiin dia mandiin rambut dulu baru dia. Itu gimana? Emang rambut diniatin gitu ya. Jadi yang jadi patokan niat itu kan yang ada di kita nih. Mulai air mengenai mana, di situ kan diniatin ya. Kalau mau dari atas di atas gitu ya, samping-samping atau dari bawah, cuma kan abdullah dari atas utamanya gitu. Gitu. Nah itu ya. Kemudian kalau sempurnanya bagaimana? Wa amma akmaluhu, ada pun sempurnanya memandikan mayit,
famazkurun, maka itu sudah disebut fil mabsutotani ya. Ini dalam kitab Temawang Babar ya, yang detail penjelasan. Jadi kalau sempurna untuk memandikan ya, itu adalah di kitab yang lebih luas pembahasannya ya. Ya seperti khususnya mungkin kalau kitab ini Fathul Qorib, berarti sarannya kan ada dua. Satu kitab Bejuri, keduanya kitab Toseh ya. Tuh, atau mungkin nanti bisa juga matanya hampir sama dengan kitab Iqna gitu ya. Itu jalurnya tuh. Jadi kan dasar kitab ini kan tadinya takrib nih, takrib. Takrib itu punya sarah 3 ya. Sarahnya 3 takrib itu. 1 Fathul Qorib, kedua Iqna, ketiganya Kifayatul Akhyar. Mungkin yang bermasalah apa ya? Nah, kemudian Fathul Qorib ini punya sarah 2, 1 Bejuri 2 jilid ya. Nah, keduanya Toseh 1 jilid, memang karangan asli ulama Indonesia, khususnya Syekh Nawawi Tenara tuh gitu. Itu ya, tentang memandikan ya. Kemudian wayukapanu, dan dikapani almaitu mait zakaron, baik itu laki-laki karena maitnya aunsa ataupun perempuan. Baligon, baik sudah balik karena maitnya awla atau belum. Fisalasati aswabi bidin, pada 3 pakaian yang warna putih. Jadi selanjutnya nih ya, tentang memandikan, mengkapani mayit, membungkus mepes. Kalau kata orang Sunda mah. Jadi mayit itu ketika dibungkus ya, ini mayitnya mau laki-laki mau perempuan sama aja dasarnya nih. Baik itu udah balik maupun belum ya, itu pada 3 lawon yang warna putih. Nah bagaimana kalau hitam, boleh nggak? Boleh aja ya. Iya, ini mah sunnah aja. Yang penting kan nutupin auratan nanti ya. 1 lapisan juga boleh. Itu. Jadi itu ya. 3 lapis nih. Standarnya ya, standar. Watakunu, dan adalah kulluha, seluruhnya yang 3 lapis itu lapa ipa ya, adalah merupakan lapisan mutasawiatan yang sama ukurannya, taulan baik panjangnya wawardon maupun lebarnya. Jadi yang 3 lawan itu ya, itu sama ukurannya, panjang maupun lebarnya. Gitu. Kalau memang berapa meter biasanya satu dia? Ya segitu tuh, pokoknya yang 3 itu ya sama aja gitu ya. Iya. Itu untuk dasar gitu ya. Iya. Iya. Nah itu tahuju ya, yang nantinya bisa menutup tukul wahidatin, 1 persatu minha, dari 3 lapisan itu, jami'al badani, seluruh badan mayit. Makanya tadi disesuaikan aja. Kalau mayatnya kurus berapa meter gitu ya. Kalau mayat itu gemuk mah itu beda gitu. Hah? Itu ya. Kalau disamain mental kurus yang kuat tuh. Ya sebab ini dasarnya tetap setiap lapisan itu harus benar-benar bisa menutupi semuanya. Iya, semua ya. Iya. Kalau memang kayak tadi, kayak mandiin gitu ya, nggak dihitung 2 kali, kalau yang 1 belum rata. Sekarang mengapani juga sama, nggak dianggap 2 lapis kalau yang pertama nggak menutupi semua gitu, kayak gitu aja. Gitu ya. Jadi setiap 1 lapis itu bisa menutupi seluruh badan si mayatnya, makanya tadi sesuaikan ukuran mayatnya gitu. Kalau kurus berapa meter gitu ya, kalau gemuk ya berapa meter gitu, sesuaikan. Nah tapi ini laisa, yang belum ada pihak pada 3 lapis itu komisun, gamis, wala imamatun atau dan sorban. Tapi ini yang 3 lapis ini belum terhitung yang namanya gamis dan sorban ya.
Ini mungkin bagi laki-laki ya. Jadi abdolnya mah tuh, atau nanti setelah yang 3 lapis itu dipakai lagi itu gamis ya. Gamis itu gimana? Kayak gini nih, jadi baju kurung itu ya. Iya. Terus sorban tuh. Iya, sorban. Tuh orang mati pakai sorban. Ya jas ya. Nah, jadi dah. Nah, bagaimana kalau laki-laki nih? Ya. Wa in kupina, kalau dikapani al-zakaru mayit laki-laki fi khamsatin ya dengan 5 lembar. Ya. Fahiya, maka yang 5 itu salah satu itu adalah yang 3 al-mazkuratu yang disebut, wa komisun dan gamis, wa imamatun dan sorban. Tuh, jadi ini kalau mayatnya laki-laki ya, ini berarti semuanya kenanya 5 lapis. Iya, jadi yang 3 itu tadi yang rata itu ya sampai membungkus apa seluruh badan ya, nutupin. Nah yang 2-nya mah nggak kudu, ini mah nggak kudu seluruh badan. Ya ini mah biasa aja ya, aksesoris. Itu ya. Iya. Ya di gamis ya, baju kurung dan sorban. Nah itu. Ah, ya bisa boleh lebih ini lagi ya. Nah itu kalau laki-laki. Sekarang bagaimana kalau perempuan nih? Awil mar'atu ya, ataupun mayatnya perempuan fi khamsatin, sama juga 5 padahal 5, tapi dia mana nih? Fahia nih, maka yang 5 itu izarun adalah 1 kain ya, wa himarun kerudung, wa komisun dan baju kurung, wa lapapatani dan 2 lapis. Oh jadi dia mah ini nih, itunya 2 lapis ya. Sama juga 5. Mayat perempuan ini 5 juga sama ya seluruhnya mah. Tapi kalau yang lapis sama tadi yang menutupi seluruh badan mah laki-laki mah 5 kan ya, 3 ya. Tambahannya adalah baju kurung sama sorban. Kalau perempuan mah yang menutupi seluruh badan itu 2. Penambahannya 1 kain, keduanya kerudung, ketiganya baju kurung. Jadi bedanya itu doang gitu ya. Hah? Sama aja sama. Hah? Di dalam kapan apa di luar gitu ya. Di luar kali. Apa dalam ya, di dalam. Di dalam kalau di luar mabak-mabakan kan ya. Di dalam ya gitu. Gitu. Nah itu tentang mengkapani ya. Iya. Berarti habis dipandiin, dikapani terus diapain? Kubur ya. Iya. dulu berkubur. Iya, salatin dulu. Tapi di sini dikubur dulu. Ya ntar kali maksudnya mah salatin belakangan biar panjang lebar leluasa ya. Iya. Ya kayak habis kaji aja gitu, ntar habis kaji pan ngopi ngerokok apa kan gitu. Ngobrol. Kajinya masih jam, ngobrol cuma 2 jam kadang-kadang. Kayak gitu mungkin ya. Ya padahal sebelum dikapanin sholatin dulu ya. Ya cuma memang itu sebelum dipendam gitu ya. Ya disolatin dulu. Bahkan kan kalau memang tadi tuh ya masalah mandiin mah itu jadi syarat kalau mau disolatin. Jadi nggak boleh dipandiin, disolatin kalau belum dipandiin. Haram ya. Nah bagaimana kalau yang belum ketahuan? Ya seperti hilang ya. Ya nggak ketahuan dia nih. Udah dipandiin belumnya ya. Yang seperti apa dulu yang pesawat jatuh itu ya? Iya. Iya. Kan itu ada yang dipandiin nggak? Yang nyebus ke laut katanya kayak atau beda ya. Iya, itu mah bukan berarti dipandiin sama ya. Kalau memang dia apa nyebus ke laut dia kamandiin, memang iya, tapi enggak dianggap. Jadi ya. Jadi tetap udah dipandiin. Nah ternyata kan nggak ada. Tapi di mana-mana udah sholat gaib, bener gak? Haram. Jadi jangan sok-sokan, ayo sholat gaib, deh, bukan dapat pahala malah dosa itu.
Begitu yang meninggal non muslim lagi. Non muslim bagaimana itu ya? Oke aja lagi ya. Ini yang namanya nyolatin itu wajib kudu jelas si mayat itu udah disuciin, udah dipandiin. Kalau bencana Gitu ya. itu juga nggak boleh kan? Kenapa? Yang bencana itu nggak boleh kan? Iya. Nggak boleh, tetap nggak boleh disolatin karena belum jelas. Kecuali meninggal dalam keadaan perang baru ya. Itu tetap wajib disolatin, yang nggak boleh kan dipadin sama di apa ya? Kan disolatin? Oh enggak dia enggak ya, iya gitu ya. Jadi itu hati-hati ya, jangan sok-sokan tuh. Soalnya, sholat gaib, itu kadang-kadang lagi nih pemahaman sholat gaib lagi ya. Ini jangan salah nih, ini kadang-kadang satu kecamatan aja sholat gaib, satu kabupatennya sholat gaib. Ya bahkan mayat dikubur sholat gaib, apa-apaan itu? Jadi dikubur belum gaib, makanya nih ketika ketinggalan di nyolat umpamanya ya di masjid atau di mana, nih kita bawahnya pengen nyolatin sekali, udah dikubur, udah sholat aja di atas kuburan. Gaib bukan. Biasa aja, seakan-akan mayat masih ada di itu ya. Waktu itu kiai kita di Mina ya. Iya. Itu sholat gaib bisa. Di Mina. Yang di Mina. Oh, dia lagi dalam keadaan beribadah. Iya, kita di sini. Kita di sini. Iya, bisa jelas semua. Lampung juga boleh tuh ya. Ya makanya kalau pengen sholat gaib pulang lu ke Lampung mati. Boleh tuh. Jadi luar provinsi ya. Ya bangsa jarakan dari sini ke Lampung itu udah boleh gaib. Gitu ya. Jadi kalau baru satu kabupaten belum gitu ya. Jadi batasannya kayak kurang lebih kayak sholat jamak qashar lah gitu ya. Di batasannya gitu ya, itu dianggap belumnya di situ gitu ya. Makanya kalau kurang dari situ belum, apalagi di kuburan ya, itu udah jelas bukan gaib. Nah cuma kalau sholat di atas kuburan, sendalnya jangan dipakai ya. Udah pernah belum sholat di kuburan? Jangan, nggak boleh. Iya jangan, nggak boleh, mati. Padahal mah ada tuh Haji Iwan, nggak boleh sholat di kuburan. Baca Quran ya. Hah? Jarak kubur, jarak kubur. Jarak di kubur, Jadi nyalatin kalau di atas kuburan maksudnya gitu ya. Nyalatin di atas kubur itu sendalnya jadi pakai ya. Enggak, jadi kita injak aja, tapi jangan dipakai, paham nggak? Iya. Iya, buat alas saja. Jadi itu yang ada tali-talinya sih ya. Jangan dipakai itunya gitu. Ya sebab kalau dipakai saatnya di bawah ada najis itu nggak sah. Gitu. Tapi kalau dilepas itunya, walaupun di bawah sendal itu ada najis sah gitu. Kenapa? Iya, karena itu dianggapnya dipakai gitu ya. Kalau iya, walaupun di bawahnya ya, kalau dipakai tetap nggak sah, najis. Kaos kaki boleh ya? Kaos kaki? Maksudnya? Ini dia pakai sepatu, kaos kaki ada kaos kaki nggak dilepas gitu. Oh, nggak apa-apa itu mah, nggak apa kan yakin tuh masih ini kan ya. Itu mah udah suci gitu ya. Ini kan di bawah sendal mah gitu, di bawah sepatu kan biasanya rawan gitu ya, suka nginjak ya gitu ya, gitu. Iya, gitu. Nah jadi itu tentang apa ngapain tadi ya, sekarang mendem nih ya, dikit lagi mendem dia. Wa aqalu ini masih tentang ini ya. Wa aqal kapani, dan sekurang-kurangnya kapan tuh ya. Saubun itu satu pakai lawon, wahidun yang satu, tapi ya suruh yang bisa menutupi auratal mayiti akan aurat mayit alal asoi menurut kalau aso pirodo dalam kitab Prodo Wasaril Muhadzab dan kitab Sarah Muhadzab. Jadi ini sekurang-kurangnya itu tadi ya. Sebenarnya satu juga udah boleh aja, cukup gitu ya. Ya satu lapis. Yang penting udah bisa nutupin semua auratnya, rata gitu ya. Nah tapi itu tadi kalau memang ada mah ya. Tadi bagusnya 5 ya. Ya walaupun perempuan sama laki-laki beda, itu doang gitu ya tadi ya, caranya. Iya. Iya. Itu
menurut kaul sahih yang ada dimuat di dalam kitab Rodo dan Syarah Mu'jam ya semuanya karangan Syekh Nawawi ini ya. Syekh Nawawi bukan Syekh Nawawi, Imam Nawawi ya. Jadi kalau Raudhah Syarah Mu'jam itu karangan Imam Nawawi bukan Syekh Nawawi ya. Nah, makanya wayah talibu tuh dan beda-beda nih kapan ya bizukuril maiti dengan sifat lakinya mayit wa unusaniti ya wa unsuwanisi wa anusatihi ya dan sifat perempuannya ya, tadi ya kan tadi karena beda kan kalau laki-laki mah yang lapisin itu 3 tambah baju kurung dan sorban ya. Kalau perempuan makan 2 ya. Tuh, yang lainnya kan kain, kerudung, sama apa tadi? Gamis gitu ya. Gitu ya. Makanya beda tuh. Jadi untuk perempuan, untuk laki-laki gitu ya, beda. Nawayakunu dan adalah al-kapanu kapan bin jinsi mayal basuhu itu dari jenis apa yang dipakainya asasu oleh seorang pihayati di waktu hidupnya. Jadi baiknya gitu ya. Kapan itu dari jenis apa yang dipakai di waktu hidupnya, artinya gimana gini ya. Jadi kalau laki-laki kan ya waktu hidup nggak boleh pakai sutra ya. Iya, mati ke jangan. Gitu. Kalau perempuan boleh pakai sutra, boleh. Mati boleh gitu ya. Jadi disesuaikan waktu hidupnya gitu. Bisa ya terutama ya walaupun sebenarnya mah kain kapan ini sekali lagi hitam juga boleh aja sah aja ya. Tapi karena sebaik-baik warnanya putih itu tujuannya gitu ya. Dan memang warna putih ini ya dalam bisa ngituin warna apa terik matahari juga beda kan ya. Mungkin di dalam dikubur juga insya Allah. Mungkin kalau masalah kotor mau dijelas tapi adalah keistimewaannya insya Allah dari warna putih itu. Nah itulah baru tentang napanin. Nah nanti ini yang ketiganya yang wajib atas mayit ya ini adalah nyolatin, jangan dilewatkan ya. Minggu depan ya enggak, kalau enggak ngaji daktut terusan ya. Ini penting ya. Kalau masalah apa mandiin, ngapanin, ambil urusannya ya. Kalau sholat semua kan. Jadi jangan asal jangan nyolatin aja tuh. Udah tahu punya. Apalagi di kampung kadang-kadang mah ada amplop ya. Itu dia hanya karena ngarah amplop. Nauzubillah ya. Bahkan sampai ada yang 2-3 kali tuh. Iya. Iya. Enggak ada, bener serius sih. Ya, tadi saya terus terang di kampung ya, padahal di kampung tetangga ya. Ya udah gitu ya. Iya. Kan kalau yang umumnya kan biasanya ya, paling 1 gitu amplopnya. Kalau saya mah kalau nyolatin masih dapat 6 amplop itu ya. Boleh dikasih gitu ya, bukan boleh minta 6 gitu ya. Jadi atau apa nyolatinnya, terus ngedoanya, terus kita apa namanya dikuburnya talkin gitu ya. Itu gitu ya. Itu ada kelebihan aja gitu. Ya padahal mah pada dasarnya mah enggak itu ya. Itu memang udah ini orang hidup gitu tapi ada ya. Cuma walaupun ada biasanya sebagaimana kaidah al-adatu muhakama itu biasanya ya. Iya, gitu. Kasihan sebenarnya gitu ya. Iya. Itu ya. Jadi nanti insya Allah baru tentang nyolatin ya. Iya, ini kudu tahu nih ada berapa rukunnya, apa aja dan bagaimana teori prakteknya gitu ya. Nih, jangan sampai ada itu ceritanya orang nyolatin mayit pakai ruku pakai sujud ada ya. Bahkan ditanya kenapa dosanya gede dia mana tetap gengsi gitu. Kata dia dosanya gede atau kata dia enggak dia pak saudara lainnya nih. Padahal emang nggak tahu deh ada itu jadi jangan sampai gitu tuh ya. Ya karena nggak pernah nyolatin dia dan nggak tahu gitu ya, ngaji kaya gitu begitu disuruh nyolatin jadi imam lagi lucunya atau bingung mamunya ya imam ya karena memang tuh ya memang
orangnya dianggap ini gitu, tapi rupanya dia nggak pernah nyolatin tuh dan nggak ngaji gitu ya. Jadi orang ditokohkan gitu ya. Cuma sayangnya dia baru itu nyolatin dan nggak tahu dasarnya. Akhirnya begitu nyolatin pakai ruku pakai sujud, bingung makmum. Ya. Gitu ya. Cuma itu tadi alasannya, dosanya banyak katanya dia, keduanya saudara gitu ya. Logika aja. Mungkin cukup sementara ya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu nasabi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma'alam dan fadlu ilaina hajatana ila tanzani rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzu bika nar wa ma'asil maqasid rabbi dinil akhir balik mul khair. Shallallahu alaihi wa sallam jami'il anbiya'i alhamdulillahi rabbil alamin.